Halo semuanya, di video kali ini kita bakal ngobrolin apa yang terjadi sama indeks kita IHSG beberapa waktu terakhir. Plus di akhir video gue akan share 3 emiten saham yang menurut gue menarik banget untuk kita pantau, untuk kita punya, untuk investasi sepanjang tahun 2024 ini. Yang semoga, hopefully, menurut gue bisa bikin kita cuan kotos-kotos. So udah pasti video ini akan menarik banget, jadi pastiin kalian nonton sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai tanpa banyak ngomong lagi. Yang pertama gue kasih nama anomali. Yes, belakangan ini IHSG kita memang kelihatan agak lain ya. Karena nggak sesuai teori yang mungkin bertahun-tahun lalu kita pelajarin, di mana IHSG kita pergerakannya itu mayoritas dimotori digerakkan oleh saham-saham big banks. Ya, karena big banks ini market cap-nya besar, so pergerakan yang terjadi di big banks pasti bakalan besar juga mempengaruhi pergerakan IHSG kita. Kenapa gue bilang anomali? Karena sekarang udah tidak terlalu relevan ya kalau kita compare dengan big banks. Kadang-kadang kita lihat big banks-nya turun, tapi IHSG-nya naik. Sebaliknya ketika IHSG-nya turun, big banks-nya itu rata-rata bisa kompak ikutan turun. Karena beda ya sekarang perilakunya semenjak ada beberapa saham baru yang baru IPO itu langsung lompat ke top 10 big caps, kayak contohnya brand ya, Barito Renewable Energy, TPIA itu juga lompatnya langsung gitu kan. Terus Chandra Asri, pokoknya grup dari Barito yang memang sepanjang tahun 2024 ini geraknya itu gila-gilaan ya. Bahkan brand ini langsung lompat menjadi nomor 1 market cap, mengalahkan Bank BCA yang kita udah sama-sama tahu perusahaannya besar banget dan menjadi perusahaan dengan kapitalisasi terbesar di Indonesia selama bertahun-tahun. Ya padahal brand baru IPO tapi langsung boom, langsung lewatin si BCA ini. Nah, pasti yang jadi pertanyaan selanjutnya dari teman-teman semua adalah, bro, kenapa brand ini udah jadi perusahaan yang market cap-nya besar banget, tapi tetap bisa naik belasan bahkan puluhan persen dalam satu hari? Hal yang hampir nggak pernah kita lihat di Bank BCA ketika si BCA ini masih jadi nomor 1 big caps ya. Jawabannya adalah karena saham yang beredar di masyarakat dan ditransaksikan itu hanya sebagian kecil dari seluruh saham brand yang ada gitu ya, yaitu cuma 11,7%. Sehingga untuk menaikkan market cap-nya 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun itu nggak butuh uang sebanyak itu. Ya kalian tinggal lihat aja bid offer yang ada di sini. Nah, kalau misalkan offernya ini dimakan terus naik 10%, berarti otomatis market cap-nya itu bakalan naik 10% juga, yang adalah ratusan triliun. Padahal dana yang dibutuhkan ya cuma menghabiskan offer ini aja gitu loh. Ya jadi perlu dicatat nih sama kita untuk menganalisa pergerakan IHSG. Sekarang udah nggak bisa lagi tuh plek ketiplek ngikutin ngebaca pergerakan big banks. Karena ada penghuni top 10 big caps lain yang ternyata lebih ngaruh pembobotannya ke IHSG. Ini perlu kalian catat ya kalau kalian mau analisa pergerakan market secara keseluruhan. Lalu yang nomor 2 adalah bonyoknya saham-saham banking. Yap, benar, saham big banks kayak Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, kalian bisa lihat pergerakannya 3 bulan terakhir itu mayoritas turun. Dan gue yakin ini berdampak juga ke portofolio masing-masing kita, terutama apalagi kalau alokasi terbesar kita tuh di saham-saham big banks kayak begini. Tapi nggak usah berkecil hati kalau porto teman-teman minus ya sepanjang 2024 ini gara-gara big banks, karena memang mindset investasi, terutama buat teman-teman yang baru, selalu ditanamkan bahwa investlah ke perusahaan yang bagus, yang relatif stabil, yang pergerakannya naik terus, ya biasa direkomendasikan pasti big banks. Jadi wajar aja. Nah, pasti muncul pertanyaan selanjutnya, bro, kalau misalkan saham big banks yang ancur-ancuran kayak begitu, kenapa kok IHSG-nya masih relatif stabil ya di sekitar harga 7 ribuan? Oke, jawaban gua adalah karena IHSG di level sekarang itu relatively agak semu ya. Kenapa? Karena mayoritas pergerakan IHSG itu hanya ditopang oleh saham-saham Barito Group yang baru IPO dan valuasinya naik secara gila-gilaan. Jadi nih ya, kalau misalkan berandai-andai nih IHSG kita ini nggak ada saham-saham Barito Group yang baru IPO yang naik gila-gilaan itu, menurut gua IHSG di level sekarang itu sudah mendekati angka 6 ribuan. Oke, jadi gitu ya. Sekarang kita balik lagi bahas big banks-nya. Kenapa saham big banks ini bisa turun anjlok kayak begitu? Ya menurut gua nggak jauh, nggak beda, nggak bukan. Yang pertama adalah karena pembobotan ya, indexing ketika ada saham baru yang besar yang masuk gitu ya ke top 10
sentimen big caps, maka fund manager akan melakukan rebalancing. Jadi mereka akan mengurangi porsi investasi mereka dari saham big banks. Mau nggak mau mereka harus punya big caps yang baru ini. Terus yang selanjutnya adalah karena penurunan kinerja di kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2024 ini. Yang menurut gua sebetulnya ya nggak jelek-jelek banget, cuma ini emang respon pasar aja karena kinerjanya tidak bertumbuh sesuai ekspektasi. Salah satu yang menjadi penyebab adalah NPL ya, atau non-performing loan. Jadi ketika si bank itu mengeluarkan uang dipinjamkan kepada masyarakat, ternyata nggak balik. Ya, jadi udah pasti itu akan berdampak ke kinerjanya secara keseluruhan. Oke, tadi nomor 2 ya. Sekarang yang nomor 3 adalah pelemahan rupiah. Ya, menurut gua sentimen melemahnya rupiah terhadap US dollar juga berdampak signifikan ke market kita belakangan ini. Ya, bahkan US dollar itu mencapai titik tertingginya di level 16.200 yang menurut gua bakal berdampak besar juga ke market, ke perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Karena ya foreign investor itu melihat rupiah kita semakin anjlok, mereka semakin khawatir juga untuk invest di Indonesia. Kenapa? Karena jangan sampai nih ya, mereka invest ke big banks gitu ya, ke saham-saham blue chip, mereka cuan 8%, 10% per tahun, sedangkan ketika mereka redeem, ketika mereka withdraw, balikin ke US dollar, mereka mengalami rugi kurs ya mungkin 4-5% gitu ya per tahun, yang artinya cuan 10% capital gain, dikurangi rugi kurs 5%, ya jadi cuannya lebih sedikit. Dan mereka melihat ada potensi profit, potensi investasi di tempat lain yang lebih menarik. So itulah kenapa kita ngelihat foreign melakukan outflow gila-gilaan beberapa bulan terakhir. Kita bisa lihat ya, ini gue tampilin foreign flow dari IHSG. So jadi itu ya 3 sentimen highlight terkini di IHSG, di indeks kita, dan menurut gua kita tetap bisa cari profit ya, walaupun marketnya lagi agak layan gitu ya kali ini. Tinggal kita sesuaikan aja sama strategi supaya tetap bisa muterin duit kita dan dapet cuan yang maksimal. Kalau buat gua, strategi yang gua lakukan sekarang ini adalah fast trade ya. Gua belum berani untuk masuk, untuk beli saham, untuk invest, untuk diemin jangka menengah gitu ya, 1, 2, bahkan 3 tahun ke depan, karena gua masih harus baca makro mikroekonomi secara keseluruhan. Jadi strategi yang gue pakai sekarang adalah fast trade. Dimana contohnya kalau misalkan ada satu sektor yang lagi dapat sentimen positif, misalkan nih ya harga batu bara lagi naik, ya berarti gue pantau aja full hari ini, gue tampilin di layar gue saham-saham batu bara watchlistnya. Terus kalau besoknya ada isu tentang suku bunga yang bakalan turun, mungkin bakalan langsung gue switching lagi ke emiten properti yang bakalan gue tampilin di watchlist gue ini. Jadi gue bener-bener cuma akan mantau saham yang lagi dapet sentimen positif. Ya tinggal kita grouping aja ya, layoutnya kayak begini, bikin watchlist masing-masing, tinggal nanti tampilin kira-kira ada berita apa kita baca paginya, supaya ya jadi lebih cepat gitu ya. Ini memudahkan banget sih menurut gue. Jadi strateginya adalah ketika gue tahu newsnya, gue tahu sentimennya di awal market opening, gue akan langsung pantau dan mungkin akan langsung entry. Hopefully mereka bisa lompat 2-3% di satu emiten per harinya. Menurut gue itu udah cukup banget sih. Ya gue terbantu banget juga sama fiturnya Stockbit Desktop App ini yang bisa fast order. Jadi gue masukin antriannya cepet, mau withdraw antrian juga cepet, mau ganti-ganti antrian di mana, jumlah lot ini cepet banget juga. Jadi ini sangat-sangat memudahkan gue yang memang lagi pakai strategi fast trade sekarang ini. Dan ya benar, dari awal gue analisa ini pakai Stockbit, dan untuk tradingnya gue pakai Stockbit Desktop App. Buat kalian yang mau cobain juga experience-nya, langsung aja kalian bisa download dan daftar. Linknya ada gue drop di kolom deskripsi ya, supaya kalian gampang nyarinya. Nah tapi buat teman-teman yang karakternya tipenya lebih ke investasi, menurut gua nggak usah khawatir ya, karena menurut gua pribadi sebentar lagi akan ada bouncing ya di beberapa saham big caps yang memang fundamentalnya bagus, karena sekarang ini lagi murah-murahnya, dan kita lihat nanti pertumbuhannya akan tetap bagus lagi, growth-nya, kinerjanya akan membaik ya, harga sahamnya pasti bakalan naik. Dan untuk teman-teman yang mau invest, gua mau spill 3 emiten saham yang saat ini lagi gua pantau, dan ketika valuasinya menurut gua sudah menarik, gua akan lakukan buy on weakness di 3 emiten saham ini. Kira-kira apa emiten sahamnya? Ayo kita analisa. Dan sebelumnya gue mau kasih tahu kalau untuk memantau saham dan analisa di video ini, gue bakal pakai Stockbit Desktop App ya, karena di sini settingnya bisa kita custom ya, layoutnya
sesuai preference kita masing-masing. Mau ada chartnya, mau buat fast order, mau buat multi order book, di sini semuanya bisa. Dan enaknya dia bisa pakai tab baru, jadi dia nggak bakal ngerubah tampilan yang pertama ini nih. Jadi kalian bisa tambahin sendiri, dan kalau misalkan mau balik tinggal buka lagi aja yang sebelumnya. Nah nanti di sini kalian bisa tampilin nih, biasanya kalau buat trading, gua watchlistnya apa, gua bakal tampilin di multi order book sini supaya semuanya kepantau. Nah untuk ngebantu banget strategi trading cepet yang tadi gua mau lakuin, untungnya di Stockbit Desktop App ini udah ada juga yang namanya fast order. Ya jadi kalian bisa tampilin tab sendiri ini fast order berisi saham yang mau kalian pantau, yang mau kalian tradingkan. Ini gue pakai contoh saham BBCA ya, dimana tampilannya ini udah lengkap banget. Yang menarik itu ada di sisi kiri ini, tab yang paling kiri ini buat masukin input order beli atau order jual. Jadi nggak perlu repot-repot ya, pindah-pindah, tinggal masuk kayak begini, masukin aja jumlah lotnya, mau berapa, misalkan 2 lot gitu ya. Gue antri di 9950, tinggal pencet plus di sini, terus buy. Dan antrian gue sudah terpasang. Oke, gue mau antri di bawah lagi, boleh 9850, 2 lot juga, pencet aja langsung buy. Kalau misalkan gue khawatir nggak dapet nih ya, oh kelihatan udah mau naik, oke gue langsung buru-buru pindahin. Cara pindahinnya nggak ribet, nggak lama, tinggal di drag aja ke atas ya. Misalkan gue antri di 10.000, pindahin. Terus yang bawahnya di sini 9850 gue naikin juga jadi ke 10.000, tinggal pindahin. Jadi total ada 4 lot dengan 2 antrian yang ada di sini. Seandainya gue nggak mau ngantri, gue mau HK, tinggal pindahin aja, masukin ke order harga yang ada di atas ini. Ya tinggal pindahin ke sini, ke sini, ke sini, itu udah bakal langsung kemakan. Nah jadi secepat itu. Seandainya gue lihat, oh udah mau turun nih, gue mau cancel, bisa tinggal withdraw all aja. Jadi antrian semuanya tercancel, hilang. Ya, jadi segitu ngebantunya fitur fast order ini untuk strategi fast trade, trading cepet, scalping kayak yang tadi gua bahas. Terus kalian juga bisa lihat di sini ya transaksi yang terjadi di setiap detiknya. Kalian butuh lihat chart mau time frame yang lebih pendek, ada juga bisa turun sampai oke lah 15 menit. Kita lihat ya chartnya kayak gimana. Biasa kan kalau scalping itu chartnya 15 menit, 5 menit. Nah, di sini kelihatan juga tuh. Nah, jadi bisa ya kalian pakai buat analisa sambil ngeliatin kira-kira terjadi transaksinya tuh kayak gimana. Ini bener-bener helpful sih buat teman-teman yang mau trading cepat. Oke, langsung aja kita bahas kayak yang udah gue janjiin di awal. Gue bakal coba analisa 3 emiten saham yang lagi menarik untuk dikoleksi ketika lagi diskon kayak begini. Yang pertama ada Bank BRI. Ya, ini adalah salah satu big caps, big banks andalan gue yang kinerjanya selalu bagus ya menurut gue. Dan kemarin udah lumayan terkoreksi, dimana dia turun dari 6.400. Turunnya lumayan jauh juga ya ini ya. Dari 6.400 dip sampai ke 4.100-an. Jadi menurut gue ya ini diskonnya udah bagus gitu ya. Diskonnya sekitar 33%. Artinya udah terdiskon ya dari high-nya, dari pojoknya sini ke bawah itu 35% bahkan. Ya artinya udah lebih murah lah ya kalau misalkan kita mau serok sekarang. Nah seroknya di mana bro? Apakah sekarang? Jangan ya, sabar dulu. Jadi per video ini dibuat, gue syuting ketika harga BRI-nya 4.830 dan kelihatannya udah mau ngebentuk swing high ya, karena emang di sini ada area resisten. Ya jadi area 5.000 sampai 4.800 itu jangan dulu. Nah kita antri di mana? Menurut gue antri ketika nanti dia koreksi ke sekitar gap di bawah itu ya, yang gua tandain warna biru ini. Oke, boleh mulai pasang antrian sih ketika dia mulai di 4.600-an sampai best buy-nya di sekitar 4.400-an lagi ya. Kenapa? Karena menurut gue di sini ada chance ya, ada potensi kemungkinan dia ngebentuk inverted head and shoulders ya di sini, di sini, di sini. Di sini headnya naik lagi dulu ke sini, nanti koreksi sekali lagi dulu di sini bikin right shoulders. Terus ketika nanti dia sekitar right shoulders ini kita boleh beli dan dia breakout ini, so menurut gua potentially targetnya ya, target BRI sampai tahun depan ya mungkin sampai 2025 gua saat itu mungkin di sekitar 5.700 ya, gua kasih warna hijau. Dan itu berarti upside potensialnya kalau misalkan kita ngambil di sini adalah sekitar 26%. Itu dalam waktu kurang dari 1 tahun menurut gua
udah bagus banget. Nah, ini kan secara teknikal ya. Kalau misalkan secara valuasi, menurut gua saham Bank BRI ini juga sudah cukup murah ya, karena selama 5 tahun terakhir kalau kita lihat secara valuasi PE ya, secara historical ini sudah berada di PE band -1 ya, yang adalah udah lumayan murah nih, karena biasanya ketika dia dekat-dekat merah ini turun sedikit terus dia mantul naik tinggi. Sama ya, dekat merah mantul naik, dekat merah mantul naik. Nah, ini juga ada di level ini. Jadi menurut gua sudah lebih murah, lebih worth it untuk diambil. Nah, untuk dari PBV ya biasa ya, banking kita pakai PBV sama ya, kurang lebih. Dia cuma sekarang ada di sekitar ya PE mean standard deviasi yang di garis hijau ini. Ketika nanti turun lagi, balik-balik ke dekat merah, yang tadi gue bilang ya di harga yang tadi, harusnya ini udah boleh diambil dan possibly ya dia bakalan bouncing lagi, bakalan naik lagi ke sekitar garis oranye atau bahkan garis ungu. Nah, ini adalah area take profit ya kalau misalkan nanti dia naik ke sini lagi. Ini gue analisanya pakai Stockbit desktop app ya, kalian bisa langsung cobain aja experience-nya biar sama kayak gue gini. Oke, lanjut. Saham kedua yang menurut gue menarik adalah Summarecon Agung atau SMRA ya. Ini adalah saham properti karena secara teknikal, kita bahas dulu teknikalnya, dia sudah berhasil breakout downtrend line-nya ketika dia menembus 560. Bahkan sempat nih ngetes sekitar 580-an ya, breakout untuk bikin double bottom, tapi hari ini candlenya merah, so kita tunggu dulu, sabar dulu aja. Kalau misalkan nanti dia dikasih koreksi sampai 530, 540-an di sini, menurut gua ini adalah harga yang bagus ya untuk kita bisa entry koleksi si SMRA ini. Karena secara fundamental juga menurut gua udah akan jauh lebih bagus ya ketika nanti pemerintah mulai menurunkan suku bunga. Targetnya berapa? Menurut gua nggak usah muluk-muluk. Kalau targetnya kurang dari 1 tahun ke depan, potentially dia bisa balik ke sekitar 720-an dulu. Yang artinya itu gainnya 33%. Untuk return dalam waktu 1 tahun menurut gua itu udah lebih dari cukup sih. So, saham keduanya SMRA. Terus saham ketiga yang menurut gue menarik dan lagi gue pantau adalah Bluebird ya, dengan kode BIRD. Nah, kalau misalkan kita lihat memang beberapa waktu terakhir dia lagi konsolidasi, lagi cenderung koreksi ya, dari 2.500-an sampai ke 1.500 dalam kurang dari 1 tahun. Jadi dari pertengahan 2023 itu memang koreksinya udah lumayan dalam, dan kalau kita tarik artinya dia sudah terdiskon hampir 40%. Nah, gue melihat ini sebagai sesuatu yang menarik karena memang dia lagi konsolidasi dan lagi ngumpulin power di sini. Tinggal kita lihat nanti ketika dia breakout ada volume jadi makin kencang, menurut gue ini menarik banget ya. Udah gitu memang secara fundamental ya, gue melihat BIRD ini juga berpotensi terus growth ya. Setelah kerjasama, integrasi, dan lain-lain, gue sendiri sebagai penggunanya juga ngelihat dia salah satu yang paling konsisten dalam melakukan servisnya. Ya, kita bisa lihat ya dari 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 forecast, ini kemungkinan besar akan terus growth. Nah, growth kayak begini yang sebetulnya disukai oleh para investor asing, investor besar. Jadi menurut gua ada bakalan ya investor yang melirik perusahaan ini. Sekarang sih masih relatively lumayan murah ya, dan ini menurut gue market leader sih di sektornya dia. Terus kalau misalkan kita tarik nih ya ke chart weekly, menurut gue ini juga menarik nih swingnya ya. Kalau misalkan kita pakai Fibonacci, tarik dari atas sini sampai ke bawah sini, lihat dia tuh selalu ada pantulan ketika golden ratio ya di 382 ya, naik turun, terus naik ke 0,5, 50%, ini naik turun lagi, 50% lagi naik, terus di sini 618 ya. Jadi menurut gua BIRD ini cukup nurut sama Fibonacci ratio-nya ya. Kalau misalkan kita lihat sekarang koreksinya dari pucuknya itu sudah ada di sekitar 0,618-nya ya, garis yang warna oranye ini. So ada kemungkinan ini bisa jadi bottomnya dia, dan dia bounce lanjut naik sampai ke 2400-an lagi. Ya, mudah-mudahan aja bisa kejadian. So teman-teman tetap perlu pantau aja gimana kinerjanya dan lain-lain. 3 saham ini juga teman-teman perlu breakdown lebih dalam lagi makro mikroekonominya ya. Jadi disclaimer on, teman-teman harus tetap research sendiri sebelum menentukan beli atau jual di saham ini. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi untuk teman-teman semua. Happy investing. Thank you.